few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Permatasari dengan NIM 20122060. Saya di sini akan membuat video interaktif dengan tema kualifikasi mazhab al-Sahabi, fatwa al-Sahabi dan qaul al-Sahabi. Dan dengan dosen pengampun Ibu Rina Juliana MPDI dengan mata kuliah Ushul Fiqih 2. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian mazhab as-Sahabi menurut dua pengarang, yaitu menurut Amir Syarifuddin dan menurut Satria Effendi. Menurut Amir Syarifuddin, mazhab Sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak jelas secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan adapun menurut Satria Effendi, yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah seperti dikemukakan oleh Muhammad Azhar Al-Khatib, karya Usul Al-Hadis mengatakan bahwa dimaksud dengan sahabat adalah setiap orang muslim yang hidup bergaul dengan Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Adapun macam-macam mazhab al-qaul as-sahabi menurut Abdul Karim Zaidan, yang utama adalah perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Yang kedua adalah perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lainnya. Dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori kategori ijma. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Yang keempat adalah perkataan yang berasal dari pendapat atau ijtihad sendiri. Qaul al-Hasabi yang seperti inilah yang menjadi perselisihan antara para ulama mengenai keabsahan serta kehujahan dalam fikih Islam. Dan menurut Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah, perkataan Khulafa ar-Rasyidin dalam sebuah permasalahan. Dalam hal ini, para ulama sepakat untuk menjadikan hujjah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para Khulafa ar-Rasyidin setelahku. Perkataan seorang sahabat yang berdasar pemikiran dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi sebagian ulama lainnya dari kalangan usuliyin dan fuqaha haruskan untuk mengambil perkataan satu sahabat. Adapun kehujahan mazhab qaul as-sahabi menurut Khairul Umam, bahwa mazhab sahabat kulus sahabi dalam menjadikan hujjah, pendapat ini berasal dari Imam Maliki, bahwa termasuk juga dalam dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat yang berbunyi dalam surah Ali Imran ayat 110, yang mana ayatnya berbunyi, kuntum khaira ummati akhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi wa amana ahlul kitabi la kana khairal lahum minhum mu'minuna wa aksaruhum fasikun. Yang artinya di mana umat adalah terbaik yang dilahirkan untuk manusia, selama untuk menyuruh berbuat atau yang makruh, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Adapun pendapat mengatakan bahwa sahabat khulus khosabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah atau dasar hukum. Pendapat ini berasal dari Jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Menurut Imam Syafi'i, dalam mazhab yang jadid atau baru, juga ada menurut Abu Hasan al-Khara dari golongan Hanafiyah, mengatakan bahwa dalam surah Al-Qasar ayat 2 yang berbunyi, walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim nu'awwali khasri ma dunantum ayakhruju wa dunnu annahum mani'atuhum
husunuhum minallahi wa ta'murullahi min haitsu lahum yaktasibu faqad fi qulubihim aqraba yukribuna ya'tubu bi aidihim wa aidil mu'minina fastaribu ya ulil absar, yang artinya dialah yang mengeluarkan orang-orang kufur di antara ahlul kitab dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar. Mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menjaga dari azab Allah. Maka azab Allah datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sengaja. Dia menanamkan rasa takut di dalam hati mereka sehingga mereka menghancurkan rumah-rumahnya dengan tangannya sendiri dan orang-orang mukmin. Maka ambillah pelajaran dari kejadian itu, wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata hati. Dan ketiga adalah menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Di sini dalam surah At-Taubah ayat 100 yang ayatnya berbunyi wasabiquna uluna minal mujrina wa absari waladina tabauhum biiksani radhiyallahu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abadalika fawzul andim, yang dimana artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama termasuk Islam, di antaranya orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir seperti sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu kemenangan yang agung. Dan adapun menurut Imam Ibnu Qasim bahwa fatwa sahabat tidak keluar dari 6 bentuk. Di antaranya adalah fatwa yang didengar sahabat dari Nabi. Adapun fatwa yang didasarkan dari orang yang mendengar dari Nabi. Yang ketiga adalah fatwa yang didasarkan oleh pemahamannya terhadap Al-Quran yang agak kabur pemahamannya ayatnya bagi kita. Yang keempat adalah fatwa yang disepakati oleh tokoh sahabat sampai kepada kita melalui salah satu sahabat. Fatwa yang didasarkan kepada kesempurnaan ilmu, baik bahasa, keadaan, nabi, dan maksudnya. Dari kelima hal ini, itu adalah hujah yang wajib kita ikuti. Yang keenam adalah fatwa yang berdasarkan pemahaman yang tidak datang dari nabi yang terhadap pemahamannya salah. Maka hal ini tidak jadi hujah. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dari Al-Quran dan hadis, maka kami mempergunakan fatwa-fatwa sahabat, mempergunakan pendapat para sahabat tersebut. Ada yang diambil, ada pula yang kami tinggalkan. Akan tetapi kami tidak akan beralih dari pendapat mereka kepada selain mereka. Adapun menurut Imam Ahmad bin Hanbal, menggunakan metode al-hadis dalam beristinbat adalah sumber hukum yang dijadikan sebagai landasan, yaitu Al-Quran, qaul ashabi yang tidak bertentangan hadis mursal, hadis dhaif, qiyas, dan sad al-Khadari. Adapun menurut Imam Syafi'i, mengambil dasar dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mendapatkan yang telah disepakati oleh para sahabat. Setelah itu, pendapat yang diperselisihkan tersebut tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan Al-Quran dan hadis, maka mengikuti apa yang dikerjakan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidin karena pendapat mereka telah masyhur dan pada umumnya sangat teliti. Kesimpulan dari klasifikasi ini adalah mazhab sahabat yang lazim juga disebut qaul ashabi, maksudnya adalah pendapat sahabat dalam masalah ijtihad. Tidak semua qaul ashabi yang diperselisihkan keabsahannya sebagai hujjah, di antaranya para ulama. Tetapi qaul ashabi yang diperselisihkan adalah berupa perkataan sahabat. Tidak semua ulama sepakat untuk mengambil dan mengikuti mazhab sebagai hujjah dalam menetapkan suatu hukum
Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Zohor, ulama mengikuti dan mengambil mazhab sahabat sebagai hujjah dalam istimbat hukum, terutama imam mazhab yang keempat. Adapun Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Baiklah, mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.